Bersama dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan 3 buah saringan. Adapun firman Tuhan terambil dari Imamat 19 ayat 16 dan Mazmur 15 ayat 1 sampai dengan 3. Angel menghampiri neneknya dengan wajah serius, pertanda ada sesuatu yang penting untuk disampaikan. Katanya, "Nek, ada sesuatu yang sangat penting untuk saya ceritakan. Sungguh saya sudah tidak tahan lagi, Nek." "Tunggu, apapun yang akan kamu ceritakan akan aku dengarkan. Tetapi apakah kamu sudah melewati 3 buah saringan terlebih dahulu?" Potong nenek sebelum Angel membeberkan semua yang akan dipikirkannya. 3 buah saringan? Angel balik bertanya dengan kebingungan. "Benar, cucuku. Benar, cucuku. Nah, sekarang coba kita uji apakah ceritamu dapat melewati ketiga saringan ini. Yang pertama adalah saringan kebenaran. Apakah kamu sudah berpikir dan yakin bahwa kamu akan menceritakan semuanya dengan benar?" Tantang si nenek. Dengan ragu-ragu Angel menjawab, "Gimana ya, Nek? Saya juga mendengar cerita ini dari orang. Jadi saya tidak bisa memastikan apakah itu benar atau tidak." "Oke, kamu menjawab dengan benar dan jujur. Jadi mari kita masuk ke saringan kedua, yaitu kebaikan. Karena cerita itu belum tentu benar, maka aku ingin tahu apakah cerita itu mengandung kebaikan," tanya nenek. "Sebenarnya tidak, Nek. Malah sebaliknya, dan saya masih ragu-ragu," jawab Angel. "Oke lah. Sekarang yang terakhir, yaitu saringan penting. Karena kamu masih ragu apakah ceritamu benar atau tidak dan akan membawa kebaikan atau keburukan. Maka aku ingin tahu apakah ceritamu itu penting atau tidak," tanya neneknya. "Sebenarnya tidak juga, Nek," jawab Angel. "Baiklah, kalau begitu, jadi ceritamu itu belum tentu benar, belum tentu baik, dan tidak penting. Jadi alangkahnya baiknya jika kamu menguburkan di tempat di mana tidak akan menyebabkan orang menjadi sakit hati, dan jangan mengingatnya lagi," si nenek menasihati Angel. Menjaga lidah dari segala ucapan yang salah tidak semudah mengucapkan peringatannya. Bukan karena hal itu menyakitkan, tetapi karena hal itu menggiurkan. Tidak dapat disangkal bahwa bergosip tentang kekurangan, keburukan, dan kelemahan orang lain biasanya membuat kita bersemangat. Tetapi sebenarnya dengan menjadi pembawa kabar bohong, kita sudah mengambil bagian dari pekerjaan seorang pemfitnah. Jadi, kita perlu ekstra hati-hati dalam menyebarkan suatu kabar
yang kebenarannya masih belum jelas. Berita yang masing simpang siur kebenarannya tidak menutup kemungkinan akan menyebabkan perselisihan, perpecahan, sakit hati bagi orang lain. Kita perlu memastikan bahwa selain benar, perkataan kita pun harus mendatangkan kebaikan bagi sesama, dan beritanya merupakan berita yang penting untuk orang lain diketahui. Dan jika tidak, maka simpanlah itu untuk diri sendiri. 3 saringan, yaitu kebenaran, kebaikan, dan penting, harus selalu menjadi saringan utama ketika kita hendak menceritakan sesuatu berita kepada orang lain, sehingga pada akhirnya kita bukan menjadi pembawa malapetaka, tetapi harus menjadi berkat. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, mohon tuntunanmu agar aku senantiasa menjaga kebenaran setiap kata yang kusampaikan kepada orang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin.